Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Tonis dengan NIM 2201070013, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan dosen pengampu Fadil Masud Esos M.Hum. Di video ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial adalah proses di mana struktur, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat mengalami perubahan seiring waktu. Ini melibatkan pergeseran dalam pola-pola sosial, hubungan antar individu, institusi, dan budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, teknologi, pendidikan, dan juga demografi. Ini dapat melibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan, pola keluarga, norma, dan nilai-nilai sosial, struktur sosial, teknologi yang digunakan, dan cara berinteraksi dan berkomunikasi. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan demografi, perubahan budaya, dan juga perubahan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial dapat terjadi, yaitu yang pertama, perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner terjadi secara bertahap dan lambat dalam jangka waktu yang panjang dan dapat melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang sering terjadi dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Yang kedua, perubahan revolusioner. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dapat melibatkan perubahan yang cepat dalam struktur sosial dan institusi sosial yang terjadi sebagai hasil dari konflik sosial atau perubahan politik yang signifikan. Ketiga, perubahan difusi. Perubahan difusi terjadi ketika ide, nilai, atau teknologi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat melalui interaksi dengan masyarakat lain. Ini dapat terjadi melalui perdagangan, migrasi, ataupun media massa. Yang keempat, perubahan inovatif. Perubahan inovatif terjadi ketika individu atau kelompok mengembangkan ide, nilai, atau teknologi baru yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini dapat melibatkan adopsi dan penyebaran ide-ide baru ke dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Ini dapat menciptakan peluang baru, mengubah struktur sosial, mempengaruhi hubungan sosial, dan membentuk identitas individu dan kelompok. Perubahan sosial juga dapat memicu konflik sosial, resistensi terhadap perubahan, atau perubahan budaya yang kompleks. Ada banyak teori sosiologi yang dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi. Teori sosiologi yang penting dan umum digunakan dalam studi sosial, yaitu yang pertama, fungsionalisme. Teori ini menekankan pentingnya fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Fungsionalisme berfokus pada bagaimana berbagai bagian masyarakat yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Yang kedua, konflik. Teori ini menekankan konflik dan ketidaksetaraan sosial sebagai faktor utama dalam membentuk struktur sosial dan perubahan sosial. Teori konflik melihat masyarakat sebagai arena pertempuran antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan berjuang untuk sumber daya dan kekuasaan. Yang ketiga, interaksionisme. Teori ini
menekankan pentingnya interaksi sosial dan makna yang diberikan oleh individu dalam membentuk realitas sosial. Interaksionisme berfokus pada bagaimana individu saling berinteraksi melalui simbol-simbol dan makna mereka, dan serta bagaimana makna tersebut membentuk tindakan dan perilaku sosial. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Teori ini menekankan pertukaran sosial sebagai dasar interaksi sosial. Teori pertukaran sosial berfokus pada bagaimana individu mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam interaksi sosial serta bagaimana pertukaran. Yang kelima, konstruksi sosial. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses sosial dan budaya. Teori konstruksi sosial berfokus pada bagaimana norma, nilai, dan keyakinan sosial dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial dan proses sosial. Keenam, teori sistem dunia. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara negara-negara dalam sistem dunia dalam membentuk struktur sosial dan perubahan sosial. Teori sistem dunia melihat masyarakat sebagai bagian dari sistem global yang saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya global. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan demografi, perubahan budaya, dan juga perubahan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial dapat terjadi, yaitu yang pertama, perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner terjadi secara bertahap dan lambat dalam jangka waktu yang panjang, dan dapat melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang sering terjadi dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Yang kedua, perubahan revolusioner. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, dapat melibatkan perubahan yang cepat dalam struktur sosial dan institusi sosial yang terjadi sebagai hasil dari konflik sosial atau perubahan politik yang signifikan. Ketiga, perubahan difusi. Perubahan difusi terjadi ketika ide, nilai, atau teknologi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat melalui interaksi dengan masyarakat lain. Ini dapat terjadi melalui perdagangan, migrasi, ataupun media massa. Yang keempat, perubahan inovatif. Perubahan inovatif terjadi ketika individu atau kelompok mengembangkan ide, nilai, atau teknologi baru yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini dapat melibatkan adopsi dan penyebaran ide-ide baru ke dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Ini dapat menciptakan peluang baru, mengubah struktur sosial, mempengaruhi hubungan sosial, dan membentuk identitas individu dan kelompok. Perubahan sosial juga dapat memicu konflik sosial, resistensi terhadap perubahan, atau perubahan budaya yang kompleks. Perubahan sikap dan pola perilaku terkadang menimbulkan perubahan gaya hidup. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga disebabkan oleh adanya faktor penyebab dari perubahan sosial itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat menyebabkan adanya hal baru dan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dapat menyebabkan juga nilai dan keaslian budaya bisa terkikis oleh adanya perubahan tersebut. Perubahan sosial yang terjadi bisa juga dikatakan sebagai tolak ukur dan adanya perkembangan yang terjadi di masyarakat. Misalkan perubahan itu ada karena adanya perkembangan teknologi. Hal ini jika dilihat dari sisi positif, maka perubahan tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih berkembang. Kembali pada faktor penyebab adanya perubahan sosial, biasanya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu contoh perubahan yang terjadi seperti gaya hidup kekinian, seperti adanya teknologi yang dapat mengubah tampilan rambut yang awalnya keriting menjadi
lurus atau sering disebut dalam masyarakat luas adalah rebonding. Jika dilihat dari segi teknologi, maka faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini adalah faktor eksternal. Dalam hal ini adanya perkembangan teknologi yang masuk. Karena kehidupan manusia sekarang tidak terlepas dari rasa keingintahuannya akan sesuatu hal yang baru, maka dengan adanya teknologi yang diciptakan tersebut, maka rasa ingin mencoba manusia akan tumbuh. Selain itu juga bisa menjadi fenomena tersebut dikaitkan dengan faktor internal. Misalkan adanya keinginan manusia untuk memperbaiki atau merubah diri sendiri dengan memanfaatkan juga teknologi yang ada. Atau jika kita kaitkan dengan sifat manusia yang tidak ingin kalah, maka fenomena rebonding rambut juga bisa termasuk dalam hal tersebut. Manusia yang satu pastinya tidak ingin egonya tersentil hanya karena adanya perubahan oleh manusia lain, sedangkan dirinya sendiri tetap pada situasi yang sama, maka dengan adanya rebonding dapat saja menjadi menunjukkan ajang bahwa manusia bisa berubah karena timbulnya persaingan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penting untuk diakui bahwa perubahan gaya hidup seperti rebonding rambut dapat memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk berekspresi dan mengekspresikan diri mereka. Selain itu, fenomena ini dapat mencerminkan bagaimana masyarakat secara kolektif menanggapi perubahan dalam nilai-nilai sosial terkait penampilan dan citra diri. Namun, seperti perubahan sosial dapat timbul perbedaan pandangan di antara masyarakat dan menciptakan dinamika konflik nilai. Penting untuk memahami dan menghormati keberagaman pandangan dalam masyarakat terkait perubahan semacam rebonding rambut. Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam masyarakat yang melibatkan berbagai aspek seperti budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai. Faktor yang dapat memicu perubahan sosial meliputi teknologi, ekonomi, politik, dan faktor budaya. Perubahan sosial dapat bersifat lambat atau cepat, bersifat progresif atau regresif, serta dapat bersifat positif atau negatif. Transformasi ini dapat terjadi melalui inovasi, difusi budaya, konflik, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi dinamika masyarakat. Penting untuk diakui bahwa perubahan gaya hidup seperti rebonding rambut dapat memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk berekspresi dan mengekspresikan diri mereka. Selain itu, fenomena ini dapat mencerminkan bagaimana masyarakat secara kolektif menanggapi perubahan dalam nilai-nilai sosial terkait penampilan dan citra diri. Namun, seperti perubahan sosial dapat timbul perbedaan pandangan di antara masyarakat dan menciptakan dinamika konflik nilai. Penting untuk memahami dan menghormati keberagaman pandangan dalam masyarakat terkait perubahan semacam rebonding rambut. Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam masyarakat yang melibatkan berbagai aspek seperti budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai. Faktor yang dapat memicu perubahan sosial meliputi teknologi, ekonomi, politik, dan faktor budaya. Perubahan sosial dapat bersifat lambat atau cepat, bersifat progresif atau regresif, serta dapat bersifat positif atau negatif. Transformasi ini dapat terjadi melalui inovasi, difusi budaya, konflik, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi dinamika masyarakat. Studi tentang perubahan sosial membantu kita untuk memahami bagaimana masyarakat berubah seiring waktu, mengapa perubahan tersebut terjadi, dan bagaimana kita dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini melibatkan kita untuk menganalisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial, pola-pola perubahan yang terjadi, dan konsekuensi dari perubahan tersebut dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat merujuk pada perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Ini mencakup perubahan dalam nilai-nilai, sikap, pola, struktur sosial, dan institusi sosial. Perubahan sosial dapat terjadi
dalam berbagai tingkatan, mulai dari perubahan kecil dalam kelompok hingga perubahan besar yang melibatkan seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih.